Baik, saya akan menjelaskan jawaban saya tentang pengenalan materi dasar elektronika. Saya yang bernama Octavianus Pertama Tumarang dari kelas praktek TEB. Baik, soal yang pertama, deskripsikan perbedaan antara tegangan listrik, arus listrik, dan daya listrik. Jawaban dari saya, tegangan listrik, arus listrik, dan daya listrik adalah konsep dasar dalam listrik, namun memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama, tegangan listrik, yang juga dikenal sebagai potensial listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan energi potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan diukur dalam satuan volt atau V. Tegangan ini juga berfungsi sebagai mendorong arus listrik untuk mengalir dalam suatu rangkaian. Semakin tinggi tegangan, semakin besar potensi untuk menggerakkan muatan listrik. Arus listrik adalah yang kedua, arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang mengalir melalui suatu konduktor dalam suatu waktu tertentu. Arus biasa diukur dalam satuan ampere atau A. Arus berfungsi juga untuk menunjukkan seberapa banyak muatan listrik yang mengalir dalam rangkaian. Arus bisa disebut sebagai aliran dari muatan listrik yang dipengaruhi oleh tegangan. Yang ketiga, daya listrik. Daya listrik adalah laju penggunaan energi listrik dalam satu rangkaian. Daya biasa diukur dalam satuan watt atau W, dan daya juga dapat dihitung dengan rumusnya yaitu P sama dengan V kali I, di mana P adalah gaya, V adalah tegangan, dan I adalah arus. Daya juga mempunyai fungsi, yaitu menunjukkan seberapa cepat energi listrik digunakan atau diubah menjadi bentuk energi lain seperti energi panas, cahaya, atau gerakan. Selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan perbedaan antara sumber arus listrik dan sumber tegangan listrik. Jawaban dari saya, yang pertama, sumber listrik. Sumber listrik adalah perangkat atau komponen yang menyediakan arus listrik dengan nilai tertentu, terlepas dari tegangan yang mungkin diperlukan untuk menghasilkan arus tersebut. Contoh sumber arus yaitu sumber arus konstan atau constant current source. Yang kedua, sumber tegangan listrik. Sumber tegangan listrik adalah perangkat atau komponen yang menyediakan tegangan listrik dengan nilai tertentu yang dapat menyebabkan arus mengalir dalam rangkaian. Contoh sumber tegangan adalah seperti baterai, generator, dan adaptor listrik. Kesimpulan dari saya, sumber arus menyediakan arus konstan, tegangan dapat bervariasi. Sumber tegangan menyediakan tegangan konstan, arus dapat bervariasi. Selanjutnya, soal nomor 3. Tuliskan definisi komponen aktif dan komponen pasif beserta contohnya. Jawaban dari saya, pertama, komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen yang dapat menghasilkan energi atau memperkuat sinyal dalam suatu rangkaian. Contoh komponen aktif yaitu transistor. Transistor untuk memperkuat sinyal atau sebagai saklar dalam rangkaian. Yang kedua, dioda. Dioda mengizinkan arus mengalir dalam satu arah dan digunakan dalam penyearah. Yang ketiga, sumber daya atau power supply. Sumber daya menyediakan energi listrik untuk rangkaian. Komponen yang kedua yaitu komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen yang tidak dapat menghasilkan energi atau memperkuat sinyal. Komponen ini tidak memerlukan sumber energi eksternal untuk berfungsi dan hanya dapat menyimpan atau mengalirkan energi. Contoh komponen pasif yaitu resistor. Selanjutnya, yang keempat, tuliskan karakteristik dari komponen dioda beserta fungsinya. Jawaban dari saya, karakteristik dioda. Yang pertama, arah aliran arus. Yang kedua, tegangan maju atau forward voltage. Yang ketiga, tegangan balik. Yang keempat, kapasitas arus. Yang kelima, kecepatan switching. Dan keenam, tipe dioda. Arah aliran arus yaitu dioda hanya mengizinkan arus listrik mengalir dalam satu arah atau forward bias dan menghambat arus dalam searah sebaliknya atau reverse bias. Ini menjadikannya komponen yang sangat penting dalam penyarahan arus. Yang kedua, tegangan maju atau forward voltage. Dioda memiliki tegangan maju tertentu yang
harus diterapkan agar dioda dapat mengalirkan arus. Untuk dioda silikon, tegangan maju ini biasanya sekitar 0,6 hingga 0,7 volt. Yang ketiga, tegangan balik atau reverse voltage. Dioda memiliki batas tegangan balik maksimum yang dapat diterima sebelum dioda mulai mengantarkan arus dalam arah terbalik atau reverse breakdown. Jika tegangan balik melebihi batas ini, dioda dapat rusak. Yang keempat, kapasitas arus. Dioda memiliki kapasitas arus maksimum yang dapat dilalui tanpa merusak dioda. Arus yang melebihi kapasitas ini dapat menyebabkan dioda terbakar. Yang kelima, kecepatan switching. Dioda memiliki waktu respons yang berbeda tergantung pada jenisnya. Dioda cepat atau fast recovery diodes dapat beralih antara keadaan on dan off dengan cepat, sedangkan biasa mungkin lebih lambat. Yang keenam, yang terakhir, tipe dioda. Ada berbagai jenis dioda, termasuk dioda silikon, dioda germanium, dioda Zener, dioda Schottky, dan dioda LED, masing-masing dengan karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Fungsi dari dioda. Yang pertama, penyerahan arus, pengaman clamping. Yang ketiga, regulasi tegangan. Yang keempat, saklar. Berikutnya fungsi dari dioda. Yang pertama, penyerahan arus. Yang kedua, pengaman atau clamping. Yang ketiga, regulasi tegangan. Yang keempat, saklar. Yang kelima, indikator. Yang keenam, pengolahan sinyal. Yang pertama, penyerahan arus. Dioda digunakan dalam rangkaian penyarah untuk mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Ini adalah salah satu aplikasi paling umum dari dioda. Yang kedua, pengaman atau clamping. Dioda dapat digunakan untuk melindungi rangkaian dari tegangan berlebih dengan mengalihkan arus ke ground saat tegangan melebihi batas tertentu. Yang ketiga, ada regulasi tegangan. Dioda Zener digunakan untuk menjaga tegangan tetap konstan dalam rangkaian dengan membiarkan arus mengalir dalam arah terbalik ketika tegangan melebihi nilai tertentu. Berikutnya ada saklar. Saklar atau switching. Dioda dapat digunakan dalam aplikasi switching untuk mengontrol aliran arus dalam rangkaian. Yang kelima, indikator. Indikator atau indicator. Dioda LED atau light emitting diode digunakan sebagai sumber cahaya dalam berbagai aplikasi, termasuk indikator status dan pencahayaan. Yang terakhir, pengolahan sinyal. Dioda digunakan dalam rangkaian pengolahan sinyal untuk mengubah bentuk gelombang dan memodulasi sinyal. Dan soal yang terakhir, tuliskan karakteristik komponen transistor dan beserta fungsinya. Jawaban dari saya, karakteristik transistor. Yang pertama, tipe transistor. Yang kedua, penguatan arus. Yang ketiga, tegangan dan arus. Yang keempat, mode operasi. Yang kelima, kecepatan switching. Dan yang terakhir, impedansi. Yang pertama ada tipe transistor. Tipe transistor ada dua jenis utama transistor, yaitu bipolar junction transistor atau BJT. Dan yang kedua, field effect transistor atau FET. BJT terdiri dari 3 lapisan semikonduktor, sedangkan FET memiliki 3 terminal. Yang kedua ada penguatan arus. Transistor dapat memperkuat arus. Pada BJT, rasio penguatan arus atau HFE atau B adalah perbandingan antara arus kolektor atau IC dan arus basis atau IB. Ini menunjukkan seberapa besar arus dapat diperkuat. Yang ketiga ada tegangan dan arus. Transistor memiliki batasan tegangan dan arus maksimum yang dapat ditangani. Melebihi batas ini dapat merusak transistor. Yang keempat ada mode operasi. Transistor dapat beroperasi dalam beberapa mode cut off, aktif atau penguat, dan saturation atau on. Mode ini tergantung pada tegangan dan arus yang diterapkan pada terminalnya. Selanjutnya, kecepatan switching. Transistor memiliki waktu respons yang bervariasi tergantung pada jenis dan aplikasinya. Transistor modern dapat beroperasi
Yang pertama, penguat sinyal. Transistor digunakan untuk memperkuat sinyal listrik. Ini sangat penting dalam aplikasi audio, radio, dan komunikasi. Yang kedua, saklar. Transistor dapat berfungsi sebagai saklar untuk mengontrol aliran arus dalam rangkaian. Ini digunakan dalam rangkaian digital dan aplikasi kontrol. Yang ketiga, regulator tegangan. Transistor dapat digunakan dalam rangkaian regulator untuk menjaga tegangan output tetap konstan meskipun ada variasi pada tegangan input atau beban. Yang keempat, modulasi sinyal. Transistor digunakan dalam modulasi sinyal untuk mengubah bentuk gelombang sinyal, seperti dalam aplikasi radio dan komunikasi. Yang kelima, ada osilator. Transistor dapat digunakan dalam rangkaian osilator untuk menghasilkan sinyal gelombang sinus atau gelombang persegi pada frekuensi tertentu. Yang terakhir, ada amplifier. Transistor digunakan dalam berbagai jenis amplifier seperti amplifier audio, amplifier RF, dan amplifier operasional. Sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih.